Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesejahteraan, dan keimanan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Amalia Indah Puspita, dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kali ini, saya akan menyinggung sedikit mengenai bermedia sosial. Tidak dipungkiri, pada era digital ini, semua orang tidak bisa terlepas dari gadget. Contohnya handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Sehari-hari kita menggunakan gadget, membuka media sosial, dari yang muda sampai yang tua, semuanya berbondong-bondong untuk membuka media sosial ini. Untuk mencari informasi tambahan, melihat apa saja topik yang sedang diperbincangkan, ataupun hanya sekedar melihat hiburan belaka. Tapi sebenarnya, apakah kita sudah mampu memanfaatkan media sosial ini dengan baik? Apakah kita sudah bijak menggunakan media sosial ini dengan baik? Seringkali kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Maka dari itu, saya akan membahas beberapa tips untuk memanfaatkan media sosial ini sesuai dengan peraturan yang ada. Saat ini sudah diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan elektronik, dinamakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita disebut dengan UU ITE. UU ITE ini dibuat sebagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet, baik transaksi maupun mencari informasi. Lalu, bagaimana tips menggunakan media sosial dengan baik? Yang pertama, yaitu menerapkan nilai etika dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, kita harus menerapkan nilai etika ini dengan baik. Meskipun pada media sosial, kita tidak bertatap muka secara langsung oleh para penggunanya, tapi kita harus tetap menerapkannya dengan sebaik mungkin. Karena semua status dan komentar yang kita tulis di media sosial ini akan memiliki jejak digitalnya. Bisa jadi ada beberapa orang yang mengingat, ataupun bisa juga di-share ke orang lainnya lagi. Usahakan status atau komentar yang kita buat ini tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Dan yang kedua, tidak menyebarkan data pribadi ke publik. Sama seperti pada poin yang pertama, jangan pernah sekalipun mengumbar data pribadi ke media sosial. Karena media sosial itu sangat rawan untuk memulainya penipuan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sebaiknya kita harus berhati-hati untuk menyebarkan informasi ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berniat buruk. Yang ketiga, selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima dan membaca informasi tersebut, apalagi disertai dengan judul yang provokatif, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Pasti kita sudah tahu bahwa kita bermain media sosial, kita juga harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Bisa jadi itu berita hoax, maka dari itu sebaiknya kita cek informasi tersebut dari website situs resminya, apakah itu benar adanya atau tidak. Jika ada bukti foto yang terlampir, kita bisa lihat apakah itu terlihat seperti editan atau sebenarnya asli. Selain itu, kita juga bisa mengikuti grup anti-hoax yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena untuk meminimalisir terjadinya berita hoax yang semakin merajalela ini. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi hoax ini yang bisa menjadi jeratan hukum bagi kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bijak dalam mengatur waktu dalam bermedia sosial. Ini juga sangat penting, kita juga harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terbuang sia-sia waktunya. Harusnya bisa berkumpul bersama keluarga atau melakukan hal-hal produktif
tersebut justru malah digunakan untuk melihat hal-hal yang kurang berkenan dan hanya bersantai membuka media sosial. Mari kita gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan kita dan batas-batasnya. Jangan sampai kita menjadi nyaman dengan media sosial ini dan akhirnya menjadi tak acuh pada dunia nyata di sekitar kita. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.